Peran NU dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin terus dan jangan lupa subscribe. Ini merupakan sepenggal kisah tentang Hasyim Asy'ari, pahlawan nasional dan pendiri organisasi Nahdlatul Ulama NU, kiai karismatik berjuluk Hadratus Syaikh yang berarti Maha Guru. Ini dikenal sebagai ahli ilmu agama, khususnya tafsir, hadits, dan fikih. Dia mengabdi kepada umat dengan mendirikan Pondok Pesantren Tebuireng di Desa Cukir, Kecamatan Diwat, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Hasyim juga berdakwah ke daerah-daerah pada masanya. Sedangkan gelar pahlawan dia dapat karena pada masa penjajahan Belanda, Hasyim Asy'ari ikut mendukung upaya kemerdekaan dengan menggerakkan rakyat melalui fatwa jihad, yang kemudian dikenal sebagai Resolusi Jihad melawan penjajah Belanda pada 22 Oktober tahun 1945. Akibat fatwa itu, meledaklah perang di Surabaya pada 10 November tahun 1945. Menurut Isom Hadzik tahun 2000, dalam buku yang ditulis Suhairi Misawi berjudul Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan, dan Kebangsaannya. Pada masa penjajahan Belanda, Hasyim senantiasa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh Muslim dari berbagai penjuru dunia untuk melawan penjajahan. Misalnya, dengan Pangeran Abdul Karim Al-Khattabi Maroko, Sultan Pasha Al-Atrasi Suriah, Muhammad Amin Al-Husaini Palestina, Dihyauddin Al-Syairasi, Muhammad Ali, dan Syaukat Ali India, serta Muhammad Ali Jinnah Pakistan. Hasilnya pada 22 Oktober tahun 1945, Hasyim dan sejumlah ulama di kantor NU Jatim mengeluarkan resolusi jihad itu. Karena itulah Hasyim diancam hendak ditangkap Belanda, namun Hasyim tak bergeming. Dia memilih bertahan mendampingi Laskar Hizbullah dan Sabilillah melawan penjajah. Bahkan ketika Bung Tomo meminta Kiai Hasyim mengungsi dari Jombang, Hasyim berkukuh bertahan hingga titik darah penghabisan, hingga muncul sebuah kaidah rumusan masalah yang menjadi hukum populer di kalangan kelompok tradisional. Hubbul watan min al-iman, mencintai tanah air adalah bagian dari iman. Fatwa atau resolusi jihad Hasyim berisi 5 butir. Seperti ditulis Latiful Puluk berjudul Fajar Kebangunan Ulama, biografi Kiai Hasyim Asy'ari yang diterbitkan LKS pada tahun 2000 lalu. Butir pertama resolusi jihad berbunyi, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus wajib dipertahankan. Butir kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah harus dijaga dan ditolong. Ketiga, musuh Republik Indonesia yaitu Belanda yang kembali ke Indonesia dengan bantuan sekutu Inggris pasti akan menggunakan cara-cara politik dan militer untuk menjajah kembali Indonesia. Keempat, umat Islam terutama anggota NU harus mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan sekutunya yang ingin menjajah Indonesia kembali. Kelima, kewajiban ini merupakan perang suci jihad dan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang tinggal dalam radius 94 km. Sedangkan mereka yang tinggal di luar radius tersebut harus membantu dalam bentuk material terhadap mereka yang berjuang. Semangat dakwah anti-kolonialisme sudah melekat pada diri Hasyim sejak belajar di Makkah. Ketika jatuhnya dinasti Ottoman di Turki, menurut Muhammad Asad Syihab tahun 1994, Hasyim pernah mengumpulkan kawan-kawannya, lalu berdoa di depan Multasam, berjanji menegakkan panji-panji keislaman dan melawan berbagai bentuk penjajahan. Semangat itu dia bawa tatkala kembali ke Indonesia dan dia tularkan kepada anaknya, Wahid Hasyim. Kelak, Wahid Hasyim dipercaya menjabat sebagai Menteri Agama pertama pada era Presiden Soekarno. Sikap anti penjajahan juga sempat membawa Hasyim masuk BUI ketika masa penjajahan Jepang. Waktu itu, kedatangan Jepang disertai kebudayaan Saikere, yaitu menghormati Kaisar Jepang Tennohika dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah Tokyo setiap pagi sekitar pukul 7.00 WIB. Dengan cara membungkukkan badan 90 derajat menghadap ke arah Tokyo setiap pagi sekitar pukul 7.00
0 WIB, budaya itu wajib dilakukan penduduk tanpa kecuali. Baik anak sekolah, pegawai pemerintah, kaum pekerja, dan buruh, bahkan di pesantren-pesantren. Bisa ditebak, Hasyim Asy'ari menentang karena dia menganggapnya haram dan dosa besar. Membungkukkan badan semacam itu menyerupai ruku dalam sholat, hanya diperuntukkan menyembah Allah Aswati. Menurut Hasyim, selain kepada Allah hukumnya haram, sekalipun terhadap Kaisar Tenoheika yang katanya keturunan Dewa Amaterasu, Dewa Langit. Akibat penolakannya itu, pada akhir April tahun 1942, Hasyim Asy'ari yang sudah berumur 70 tahun dijebloskan ke dalam penjara di Jombang, kemudian dipindah ke Mojokerto, lalu ke penjara Bubutan, Surabaya. Selama dalam tawanan Jepang, Kiai Hasyim disiksa hingga jari-jari kedua tangannya remuk tak lagi bisa digerakkan. Hasyim Asy'ari lahir di Desa Gedang, Kecamatan Diwat, Jombang, Jawa Timur, 10 April tahun 1875 dengan nama lengkap Muhammad Hasyim Asy'ari, mendirikan Pondok Pesantren Tebureng dan organisasi NU. Kakek almarhum Gus Dur ini meninggal di Jombang 25 Juli tahun 1947 pada umur 72 tahun. Dalam buku lain, Laskar Ulama Santri Resolusi Jihad, Garda Depan Menegakkan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 1949 yang ditulis oleh Zainul Milal Bizawi ingin menunjukkan bahwa sejarah seharusnya mengkaji dengan jernih adanya kepentingan politik yang terdapat dalam relasi kuasa power relation, atau yang dikenal dengan politik pengetahuan politik of knowledge. Dengan kata lain, perlunya kesadaran akan saling berkelindannya atau berjalan seiring antara penulisan sejarah dengan kekuasaan. Bagian pertama buku ini mengungkapkan kajian mistifikasi yang dibangun secara simbolik sebagai dasar perjuangan ulama santri. Bagi santri dan masyarakat, seorang ulama atau kiai dianggap sebagai pengawal agama dan penunjuk jalan kebaikan. Posisi ulama atau kiai sangat penting menjadi simbol perlawanan atau perjuangan. Kemampuannya dan kesaktiannya yang luar biasa akan memperteguh daya kohesi dan motivasi bagi santri dan masyarakat untuk memposisikan ulama sebagai panutan. Dari bagian pertama hingga ke-6, nampak bahwa ulama santrilah yang mampu secara konsisten mengadakan perlawanan terhadap kolonial. Dengan kata lain, ulama dan pesantren menjadi simbol perlawanan kolonial. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa satu-satunya elemen bangsa yang tidak pernah terjajah oleh kolonial adalah ulama santri dan pesantren, bahkan menjadi garda depan dalam menumpas kolonialisme. Terima kasih sudah nonton.